Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih dan juga Yang Maha Penyayang. Basmalah dua kali, hamdalah dua kali, berarti 4. Kemudian kalau kita kalikan 17, berarti tidak kurang daripada dalam 68 kali kita ucapkan dalam kesatuan. Ibu pertanyaan, di mana kita dari sifat rahmah dan rahim, rahman rahim Allah Jalla wa'ala, yang pada saat kita menyaksikan kehidupan kita bermasyarakat, ulama-ulama kita sudah tidak ada rasa kasih sayangnya dengan orang lain, dan juga dengan ibu dan bapak sudah tidak ada rasa kasih sayangnya kepada putra-putri dia sendiri. Pemimpin-pemimpin negara sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Yang pada saat masing-masing daripada kita mendapatkan amanah daripada Allah Jalla wa'ala. Hadis yang pertama yang Allah takdirkan bukan secara kebetulan didapatkan pada masa kunjungan beberapa yang dulu ke Tanjah di tempat Syekh Abdullah Ad-Dalibi, salah satu ulama besar daripada Maroko. Tak simbang itu dan ini sebelum percakapan dan perjualan yang berlangsung dan yang berkelanjutan daripada asar atau dekat-dekat maghrib sampai kira-kira dari pukul 10-an makan malam bersama beliau baru kembali. Hadis yang beliau riwayatkan pada hari itu hadis Musa bin Al-Wadiyah, Ar-Rahimun, orang-orang yang pengasih dan penyayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan diberikan belayar kasih sayang oleh Allah Jalla wa'ala. Arhamu antil ardh, kasianilah makhluk Allah yang di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama, agar dengan kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada makhluk Allah yang di langit, dan mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala. Kita melihat hubungan kita sekarang antara satu sama yang lain, itu ternyata jauh daripada dua sifat tersebut. Apalagi dalam suasana dalam minggu terakhir ini, mungkin juga pada malam hari terakhir kita akan dulu. Sudah tidak ada rasa rahmat, sudah tidak ada rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Saling salah menyalahkan, saling beli-membeli, dan juga saling cerca dan mencaci. Mana rahmatnya para ulama? Sehingga dengan hati dada para ulama lapang mendoakan agar dengan umat ini mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Apakah dengan kita tidak ingin untuk mendapatkan rahmat, belayar kasih sayang daripada Allah? Kalau itu yang kita idam-idamkan, kalau memang itu yang kita inginkan, harus dengan kita memiliki rahmat dan rahmat kepada kucing, kepada anjing, kepada binatang, kepada semua makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Kita boleh bayangkan bagaimana dengan seseorang boleh masuk surga seketika dengan rasa kasih sayangnya kepada seekor anjing hanya dengan segelas air minum. Masuk surga kena mengesihani seekor anjing yang kehausan, dia turun ke sumur, turun ke telaga, dan dia tanggalkan kasutnya dengan kasut itu, dia cedokkan satu air atau satu cedokan air, dia letakkan itu, dia gigit dengan giginya, kemudian dia naik, kemudian dia berikan kepada seekor anjing najas sambutan lazat. Ternyata itu menjadi sebab dia mendapatkan surga di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita sekarang doa kita saling laknat dan mengutuk antara satu dengan yang lain, hancurkan, binasakan, hantarkan anjing, serigala daripada segala ya Allah. Itu diantara daripada doa yang kita lantunkan. Kenapa kita tidak kembali kepada pedoman hadis
dicerca, dicaci maki, diolok-olok, dianiaya, disakiti, dilempari dengan batu sekalipun, sampai Nabi kita bersimbah darah. Ternyata yang Nabi kita ajarkan kepada umat, Allahumma di ummati, Allahumma di ummati, ya Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada umatku, fa innahum la ya'lamun, sebab karena mereka tidak tahu. Jadi ketidaktahuan tadi itu ternyata itu merupakan satu perkara yang sudah berebak di zaman kita sekarang, disebabkan karena tidak sadar, disebabkan karena tidak tahu, disebabkan karena tidak belajar, disebabkan karena tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga berlaku kejanggalan-kejanggalan yang berlaku, sehingga sampai berbeda ideologinya, berbeda politiknya, berbeda pendiriannya, berbeda pendapatnya. Tentu manusia-manusia yang seperti itu lebih memerlukan rahmah, kasih sayang, syafaqah daripada kita berbanding dengan kita musuhi dan kita memakan dengan benda-benda yang negatif atau juga dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan umat. Ar-Rahmanir Rahim. Kepada kira-kira di mana letaknya rahmat dan kasih sayang di kalangan mereka-mereka yang telah mendapatkan amanah untuk memimpin umat, untuk mengatur dan mentadbir urusan umat, yang pada saat ketika dengan mereka tidak diberikan peluang untuk mempelajari agama, yang pada saat dengan mereka tidak diberikan peluang untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Masya Allah, tabarakallah. Kita katakan kepada mereka-mereka yang memampukan pemuda-pemudi kita dengan hiburannya, tidak ada rahmahkah di kalangan kalian? Kalian itu tidak ada hati, tidak ada perasaan, sehingga dengan umat ini terumbang-ambing, bergelemang dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Mungkin pertanyaan yang mereka tanyakan, kalian mempertanyakan rahmat dan kasih sayang daripada kami, sehingga sampai dengan kami di mata kalian sudah tidak ada rasa kasih sayang, sudah tidak ambil berat, sudah tidak hiraukan, sudah tidak peduli apakah dia ke masjid atau tidak, apakah dia sembahyang atau tidak, apakah dia dengan ibadah atau dengan hiburan, itu menurut kalian sudah tidak ada bedanya. Terbiarkan saja mereka sampai tidak mengenal Allah Sang Pencipta, terbiarkan saja mereka terjerumus ke dalam hiburan, benda-benda lucah dan juga dengan perkara-perkara yang terlarang. Saat ketika kita bertanyakan pertanyaan yang semacam itu, mereka tanyakan kembali, kalian juga wahai para ulama, mana rahmat kalian kepada umat dan apa yang kalian ajarkan kepada mereka? Ternyata setelah kita sedikit, memang betul pertanyaan itu pada tempatnya. Yang dengan sebagian daripada ulama-ulama kita sudah tidak memiliki sifat rahmat dan kasih sayang, bukan kepada non-muslim, bukan kepada orang-orang kafir, tapi justru sesama muslim, sesama bangsa, sesama di negara, bangsa yang sama, negara yang sama, agama yang sama, ideologi yang sama, kiblat yang sama, hasrat dan juga dengan target yang sama. Jadi kenapa dengan kita tidak menyimpan rasa rahmat dan kasihan kepada mereka, sehingga yang sepatutnya dengan mereka kita bimbing, kita pandu dengan bahasa yang bening dan juga dengan bahasa yang lembut. La'alla wa'asa, mungkin saja dengan kelembutan bahasa yang kita gunakan, dengan kita mampu untuk meraih dan juga untuk menyelamatkan mereka daripada lembah kehancuran, berbanding dengan doa, dengan kata-kata dan juga dengan ucapan yang sebaliknya, yang semakin lantang kita ucapkan, semakin jauh kita daripada mereka, dan semakin retak hubungan antara satu dengan yang lain. Hababana fillah. Masya Allah, tabarakallah, tadi terlintas dalam kepala satu rangkaian hadis yang diriwayatkan. Nabi kita bersabda, man tawadha'a hakadha, orang yang merendahkan diri semacam ini, Nabi kita mengisyarat ke bawah, rafa'ahullahu hakadha. Masya Allah, tabarakallah. Coba kalau kita tengok, kira-kira tercemarkan seperti apa, atau juga terkurangkan seperti apa yang seketika dengan seseorang merendahkan dirinya di hadapan makhluk.
ramah, mesra, yang pada beberapa hari yang lalu kami dilayan oleh salah seorang duta yang menyewa sebuah rumah di Rabat. Sewa rumah itu 1 bulannya 40.000 dirham dengan uang RM kira-kira dalam 15 ribuan 1 bulan. Rumah tadi itu mewah, lawak, cantik. Saya tanyakan dengan kawan-kawan, lampu kristalnya saja rasa-rasa lebih berat seperti dengan lampu kristal yang ada di masjid kita di sini. Tempat kawan-kawan dalam 10 ribuan RM. Kemudian dengan tingkatnya semuanya dengan menggunakan tenaga elektrik. Tingkat naik, tingkat turun, semacam itu. Ada kolam renangnya, ada tamannya, pemandangannya cantik, akhirnya cantik, semuanya cantik, bagus sekali. Dan juga dengan dutanya dekat dengan mahasiswa. Sedikit pun saya nampak, apakah runtuh rambut beliau? Tidak. Apakah terlepas dari banyak kerja beliau? Pun juga tidak. Apakah hilang jabatan dan kedudukan? Pun juga tidak. Dengan sikap tawadhu tadi itu, Masya Allah, betul-betul menyejukkan dan memberikan hati dan perasaan kita. Dan juga dengan mahasiswa yang sedang mengaji di Maroko dewasa. Apa yang ingin saya kongsikan? Malam ini kita cerita Maroko saja dulu. Jauh terbang 16 jam terbang ke sini, tak kata ada boleh daripada Maroko. Malam ini malam yang terakhir saya untuk pikir dalam perjalanan bulan ini. Besok sudah ada di Kelantan insya Allah, dan akan berjumpa kembali mungkin selepas pilihan raya yang akan datang. Bukan akan datang seminggu aja lagi. Allah tidak ingin dikenal, tidak ingin dilihat kecemerlangan daripada bintang-bintang di langit. Saat ketika dengan bintang yang segitu tinggi, tapi dengan tawadhu'nya, Masya Allah, tabarakallah, dengan ketawadhu'an daripada bintang tadi itu, yang walaupun tingginya seperti apa, tapi dengan pancaran cahaya sedikit pun tidak berkurang, itu terhampar di atas permukaan air atau laut. Tengok, Masya Allah, tabarakallah, bintang. Kita kata bintang, kamu ini tinggi betul. Ketinggianmu lebih daripada menteri, manusia, pohon, tanaman, bangunan, pesawat. Setinggi pesawat terbang masih belum setara dengan tingginya bintang-bintang di langit. Tapi tawadhu'nya bintang-bintang di langit masih dapat dipantau oleh pandangan mata melihat di atas permukaan air. Cemerlang dengan cahaya yang cemerlang, dengan cahaya yang menerangi. Masya Allah, tabarakallah. Itu gambaran secara sederhana mentawadhu'kan diri, merendahkan diri, sedikit pun tidak akan mengkakis dan tidak akan mengganggukan martabat kedudukan seseorang di sisi Allah Jalla wa'ala. Menjauh, tak nak ketenaran, tak nak dikenal, tak nak diketahui, tak nak disiarahi, tak nak dikunjungi, pergi, jauh sekali di sebuah kawasan tempat yang disebut dengan Bani Arus. Bani Arus itu adalah satu perkampungan yang ada di Maroko, tepatnya ada di Tetuan, yang ada di situ. Jadi kawasan tempat tadi itu dikenal kawasan tempat yang paling ramai para asyrafnya, yang paling banyak zuriat keturunan baginda Nabi daripada Sayyidina Hasan, dan juga yang paling ramai para tempatnya orang-orang yang hafal Al-Quran. Di situ Al-Imam Ibni Bashish atau Imam Ibni Nasir diriwayatkan guru kepada Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya dengan kita di sini kita berkunjung ke tempat seseorang yang ada di Damansara, yang ada di Bangi, yang ada di Epo, yang ada di Terengganu, Kelantan, itu tak jauh mana. Ini jauh Tuan Haji, dan kita tidak ada tali penghubung. Hubungan keluarga tidak ada,
persaudaraan, hubungan darah, hubungan nasab tidak ada. Kemudian yang dengan kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi bagaimana tergugah dan terpanggil. Kalau tidak terpanggil pun Allah takdir dengan seseorang tadi itu datang ke sana, berziarah ke tempat yang untuk menuju tempat tersebut harus dengan kita mengelilingi berapa puluh ribu buah gunung. Pusing sini, pusing sana, pusing sini, yang singkat sampai menyampi kita itu semuanya jurang. 43 km dengan kita berputar sampai ke kawasan tempat yang dikatakan kalau di musim sejuk itu kita sudah setara dengan awan. Ya kalau pada itu di musim sejuk itu dengan salji akan turun membasahi kita. Tapi kalau di musim panas udaranya sejuk dan nyaman. Insan yang pertama Sidi Muhammad Abdul Salam ibni Mashish atau Abdul Salam bin Mashish yang menjauhkan diri daripada keramaian tadi itu, menjauh, bukan setakat menjauhkan diri daripada keramaian, justru menjauhkan diri daripada tempat kediaman yang layaknya untuk ditempati oleh orang ramai. Bila berada di atas puncak gunung tinggi jauh sekali, gunung yang tertinggi, untuk kita sampai ke sana pusing dulu dengan kereta, bukan jalan kaki. Kaki menembus. Tapi pada itu mereka dengan menggunakan onta atau kuda. Jadi yang terasa pelik, bagi saya terasa pelik lah. Saya orang yang berada di ujung dunia, tempat tinggal saya Kalimantan, Banjarmasin, Amuntai, harus ke kampung jauh sekali. Dari Harus ke Banjarmasin dalam 5 jam. Banjarmasin ke Jakarta 1,5 jam. Daripada Jakarta ke Abu Dhabi semalam itu kira-kira dalam 7 jam tadi. Daripada Abu Dhabi sampai ke Casablanca perjalanan kira-kira dalam 8 jam. Daripada Casablanca menuju Rabat perjalanan tidak kurang daripada dalam 7,5 jam. Daripada Rabat menuju Tanja menuju Tetuan hampir kira-kira dalam 6 jam. Berapa jam semuanya ini? Jauh jadi itu semuanya. Hampir perjalanan 2 hari. Yang sejauh itu siapa yang menarik dan yang memanggil Al-Faqih dan juga dengan rombongan untuk datang ke sana? Untuk kepentingan apa? Apakah disebabkan karena dengan pemandangannya cantik dan indah dan itu yang mempelawak kita sehingga dengan kita tergugah? Memang tempatnya jalanan sambil nyamping cantik dan bagus itu memang betul. Tapi kita tidak dapat informasi sebelumnya. Kalau dikatakan Prancis itu cantik itu kita pernah dengar. Kalau dikatakan puncak itu bagus itu kita pernah tahu. Kalau dikatakan bahwasanya Eropa secara umumnya itu dengan bangunannya serba megah dan mewah itu juga boleh dipastikan. Sementara dengan lokasi tempat itu kita tidak pernah tahu. Daripada ujung dunia ke ujung dunia, kalau kita ke Eropa insya Allah tidak lebih lama perjalanannya kita tempuh berbanding dengan kita pada waktu kita datang ke Maroko. Siapa yang kita datangin di situ? Salah seorang daripada alim Rabbani, salah satu daripada wali kutub yang dikatakan mendapatkan gelar kutubiyah. Wali kutub itu selama tidak kurang daripada 20 tahun dan dikatakan yang pada tiap kali beliau sembahyang akan bersembahyang sejumlah sekian para aulia, kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala yang bermakmum kepada beliau. Jadi terpikir, barangkali ini hubungannya dengan lantunan doa daripada beliau. Kenyataan cerita daripada Imam Abil Hasan Asyazili. Pernah dengar Imam Abil Hasan Asyazili? Kalau tidak pernah dengar Imam Abil Abbas Al-Mursi. Kalau tidak pernah dengar juga pernah dengar Imam Ibnu Atha'illah Sakandari. Oleh semuanya tahu Imam Ibnu Atha'illah pengarang kitab Hikam, berguru kepada Imam Abil Abbas Al-Mursi, wali kutub. Berguru juga kepada guru beliau Abil Hasan Asyazili pun juga wali kutub. Berguru kepada guru beliau yang di atas tadi Ibni Mashish pun juga wali kutub. Semasa dengan Imam Ibnu Arabi, semasa dengan beberapa para aulia pada waktu itu. Tapi beliau salah satu daripada ulama yang tidak mau keterangan dan yang tidak mau dikenal oleh sesiapapun, sehingga dalam sepanjang hidup beliau hanya mempunyai 1 orang murid saja. Guru punya 1 orang murid itu tak ada dalam sejarah. Siapa yang tak nak agar kita dikenal, orang tahu, orang ngaji, belajar, dan
juga mendapatkan pedoman bimbingan daripada kita. Itu semuanya menginginkan perkara-perkara semacam itu. Dengan belajar itu memang betul-betul zuhud, sehingga sampai dalam munajat beliau mengatakan, kalau dengan orang ramai memohon kepadamu ya Allah agar kau tondokkan, agar semua makhluk taat dan setia kepadanya, maka aku meminta kepadamu agar kau jauhkan semua makhluk daripada aku. Aku tak nak hubunganku tercemarkan dengan manusia, tercemarkan dengan siapa saja. Aku tak nak kalau sampai dengan komunikasiku dengan Engkau ya Allah itu terganggu gugat, disebabkan karena aku kenal dengan yang itu, kenal dengan yang ini, dengan kendaraan yang itu, dengan kendaraan yang ini, kita terganggu ibadah kita ya Allah ya Rabbur Rahimin. Dan itu sampai maghrib, Allahu Akbar, musik itu nyaring sekali dosa sembahyang di situ. Ini bukan hanya tak nak terganggu dengan SMS, tak nak diganggu dengan peralatan komunikasi, dengan kereta, dengan pesawat, rumah dan harta, justru harta dengan murid-murid tercinta sekalipun, yang itu akan menjadi pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul pun juga ternyata berasal daripada itu. Jadi yang terasa pelik, macam mana ulama-ulama kita dahulu sejak daripada tahun 625 ke belakang, 625 Hijriah, kita sekarang sudah 1434. Hitung sendirilah sudah berapa tahun tuh, yang jelasnya ratusan tahun kan sudah. Beliau meninggal pada tahun 625, lahir pada tahun 559 atau 563. Tak nak kenal orang dan tidak mau dikenal oleh sesiapapun, lari menjauhkan diri ke sana hanya semata-mata untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Cumana selepas beliau meninggal, daya tarikan daripada Ibni Bashish dikatakan merupakan tempat yang paling populer, tempat yang paling banyak dikunjungi dan didatangi oleh para aulia, oleh para ulama, oleh para al-arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah, adalah makam Imam Ibni Bashish. Ulama banyak itu dia banyak di mana-mana, tapi tumpuan daripada para aulia, sebutkan saja wali yang mana. Akhir-akhirnya Habib Umar mengadakan kunjungan ke sana, Habib Ali Al-Bibri pun juga mengadakan kunjungan ke sana. Kita ini ikut-ikutan jadi kita ini karena kebetulan antara anak terus kita pergi ke situ. Tapi macam mana juga kita boleh sampai ke sana, padahal jauh, duitnya jauh, jalannya lengo, tidak terbangun belum sampai lagi, tidur lagi, bangun belum sampai lagi, nonton habis pelet belum sampai lagi, nonton lagi habis pelet belum sampai lagi, berapa macam itu lenguh, angkat kaki ke atas lenguh, betulkan kaki lagi lenguh, nah bertelantang macam mana? Ini bukan kelas, bukan bisnis kelas, ekonomi kelas tak boleh kemana-mana, sini orang diambil antara dua orang, dia pergi kemana? Itu bukan presiden. Kalau presiden tak apa besar sendirian, susah. Tapi terpikir dalam hati, macam mana kita datang ke situ? Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya rahasianya Islam yang tidak dikenal pada saat itu dan dikenal oleh para aulia. Tak kisah kalau orang ramai tidak mengenal beliau, yang penting para aulia kenal beliau, yang penting para wali-wali kutub dan ulama-ulama generasi yang berikutnya tahu dengan Imam Ibni Bashish, yang dengan salawat beliau yang masyhur sekali mungkin daripada perempuan yang datang kita ijazahkan salawat itu. Allahumma shalli ala Muhammadil asrar وانطلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تطاءلت الظروف فلم يدرك لنا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بسهل جماله مونقة. Tak pernah dengar kita salawat kepada itu, panjang salawatnya. Jadi orangnya tinggal di tempat yang jauh, untuk duitnya pun tidak cukup jauh, tak mahal mana, setakat dalam 1.500 saja US dollar. Dari
gaji setakat 500 ringgit, untuk kita berusaha dari situ jadi untuk 1 tahun. Apa pergi jauh-jauh, begitu terpikir jalannya jauh. Yang pertama, tiketnya pun juga mahal. Yang kedua, waktu yang kita tumpuh pun juga boleh tahan. Kerja-kerja kita tinggalkan pun juga boleh. Boleh kita pastikan banyak kerja-kerja kita tinggalkan, pengajian kita tinggalkan, anak ini kita tinggal, paling yang bawa bini, kami ada yang bawa bini pada itu. Masya Allah, pada saat di halwah beliau membaca intaqil kullanatin fala yuhadu minhum. Selepas beliau membaca lantunan ayat tadi itu, ternyata dengan mendapatkan waridah, curahan rahmat dan buyutan daripada Allah yang membuat keadaan seperti tidak sedar, yang membuat keadaan beliau seperti pada Nabi kita menerima wahyu. Tak lama kemudian terus dengan beliau mendatangkan kedua tangan beliau ke langit dan berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau seandainya dengan seseorang itu telah kau tetapkan dan telah kau takdirkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, kalau seandainya dengan seseorang itu telah kau takdirkan menjadi insan yang bahagia di dunia dan di akhiratnya, begitu doa beliau, maka hantarkanlah dia kepadaku. Satu, dan sesiapa saja ya Allah yang datang menghadap kepadaku, maka perkenankan kepadaku untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepadanya pada hari kiamat. Dan kalau seandainya dengan seseorang itu telah kau takdirkan celaka dunia dan akhiratnya, maka jangan sampai dia datang berkunjung ke tempatku. Doa macam tu. Jadi pikir ya Allah ya Rabbul Alamin. Ini barangkali rahasianya. Tempat-tempat yang sejauh itu, jauh, bukan dekat. Tambah pula basnya hanya setakat 100 km sejam. Kita biasa sini naik kereta 200. Bunyinya macam tu. Ke sana ya Allah, releknya Allah, muji kesabaran. Ada tu datang ke situ. Mungkin itu diantara daripada mukjizat yang ingin Allah perlihatkan, atau karamah yang ingin Allah perlihatkan, yang walaupun jauh, yang walaupun tidak ingin dikenal, yang walaupun tidak ingin ada orang datang berkunjung, dan juga tabarukan ya tabarak tapi dengan yang namanya kuasa daripada Allah, kudrat daripada Allah, sejauh apapun akan ada orang-orang yang dihantar Allah untuk datang berkunjung ke sana. Kenapa? Sebab itu akan memperlihatkan kepada kita leluasa kudrat daripada Sang Pencipta. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Masya Allah, tabarakallah. Daripada dam, daripada darah, dan juga daripada kotoran keluar air susu. Daripada mulut atau daripada perutnya lebah keluar madu. Daripada Abu Jahal lahir putra beliau yang diberi nama Ikrimah, salah seorang daripada sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada seseorang yang bercadang nak bunuh, nak penggalkan leher baginda Nabi, tidak ada angan-angan, tidak ada cadangan, tidak ada yang dirancangkan selain daripada untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beberapa saat kemudian justru baginda Nabi menjadi insan yang paling dikagumi, yang paling dimuliakan. Kata Sayyidina Amr bin As, angan-anganku dalam hidup itu cuma hanya satu, untuk membunuh Muhammad. Ternyata tidak ada di permukaan bumi ini manusia yang paling aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya kudrat leluasa daripada Allah Jalla wa'ala. Kata Sumamah bin Usal, setelah Nabi kita tawan 3 hari dan Nabi kita ikat di masjid, tangan terbelenggu, kaki terikat, Nabi kita kata ikat dia di masjid. Maka dengan Sumamah bin Usal tadi itu, ramai di kalangan sahabat tidak tahu siapa beliau. Rupa-rupanya orang besar, orang hebat, yang
mempunyai kedudukan di masyarakat. Jadi hari pertama pada saat Nabi kita tanyakan, Sumamah, bagaimana, apa kabar? Pilihan raya bila? Jadi kurang macam itulah pertanyaannya. Jadi kata Sumamah, in taktul jadamin, kalau seandainya nak bunuh berarti awak bunuh orang yang punya kedudukan tinggi. Kalau seandainya kamu bebaskan aku berarti kamu membebaskan orang yang mengenang jasa dan pandai berterima kasih. Dan kalau seandainya kau inginkan harta dan kekayaan, aku akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nabi kita tak layan dengan 3 jawaban tadi itu. Nabi kita tinggalkan. Hari kedua dengan jawaban yang sama, hari ketiga dengan jawaban yang sama. Lepas itu Nabi kita lepaskan. Sumamah bin Utsal hilang daripada Masjid Nabawi, pergi ke sebuah telaga, mandi, lepas mandi, ganti pakaian, kemas rapi, cantik, elok, bagus, datang menghadap kepada baginda dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Sumamah? Demi Allah, tidak ada agama, ideologi, akidah, kepercayaan di dunia ini yang paling kau benci daripada ideologi dan daripada agamamu. Sekarang ini tidak ada agama yang paling aku kagumi daripada agamamu, daripada akidahmu, daripada ideologimu. Tidak ada manusia yang paling kumurka, yang paling kubenci di permukaan bumi ini daripada kamu. Sekarang ini asbahta, engkau lebih aku sukai dan lebih aku cintai daripada segala-galanya. Siapa yang membalik hati manusia tadi itu? Ahbabana fillah. Tak apa, sedikit ada kesamaan ceramah saya pada malam hari ini dengan malam pengajian besok. Siapa yang maha kuasa untuk memutar balik hati manusia? Jawabannya Allah. Jangan sampai orang yang kita berdi, yang kita cerca dan juga yang kita caci maki, mungkin pada suatu ketika nanti justru insan yang paling kita sukai, justru menjadi insan yang paling kita hormati, justru menjadi insan yang paling kita muliakan. Kenapa? Hatinya dia di tangan Allah, hatinya kita juga di tangan Allah Jalla wa'ala. Alangkah baiknya kalau dengan kita tidak mendahului takdir. Jangan sampai dengan kita mendahului ketentuan qadar dan qadar daripada Allah Jalla wa'ala. Di samping kita banyak kesamaan di segi akidah, sama akidahnya, di segi mazhab sama mazhabnya, Mekah Madinah sama Mekahnya, sama Madinahnya, sembahyang sama-sama rukuk ke hadapan, bukan rukuk ke belakang. Kemudian waktu sujud dengan 7 anggota, sama-sama melakukan ridha dan surga daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi yang kalau pada suatu ketika nanti tak lama-lama, mungkin dalam seminggu saja, saya mau menenangkan hati-hati kalian saja semuanya. Kalau pada saat masa keputusan dan juga dengan pengiraan dihitung mesti kita bagi tumpuan dengar situ naik lagi 79, 1011, turun lagi, naik lagi yang satu, stres kita, sedih, naik lagi, pakatan lagi, turun lagi, barisan lagi, stres lagi. Jangan. Yang menurunkan segala-galanya itu adalah Allah. Siapa yang gerakkan tangan kita sehingga dengan kita pangkah yang itu kah, pangkah yang ini kah, pangkah kedua-duanya kah? Allah. Jangan stres. Ya, ucapkan alhamdulillah waktu menang dan kalah. Menang alhamdulillah, kalah pun juga alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Siapa tahu di balik daripada kemenangan itu adalah kehancuran. Benarkah ada rakyat Mesir yang menduga pada saat dengan Mursi naik ekonomi mereka jadi hancur? Itu tidak dihayalkan. Politik mereka jadi tidak stabil, itu juga tidak dikhayalkan. Belum tentu kemenangan itu adalah rahmah, dan belum tentu juga kekalahan itu adalah azab. Secara kesimpulannya bagaimana? Tidak ada kesimpulan. Kita tidak tahu kebahagiaan itu di mana letaknya, tapi tetap yang paling menguntungkan dan yang paling memberuntungkan itu adalah ketetapan yang Allah kehendaki. Sila bergerak, kempet naik ke atas mimbar atau juga ke atas masjid, letakkan saja benderanya di situ. Tapi jangan stres kalau pada saat Allah
mengkhawatirkan kita tidak berjaya, atau dengan kita tidak berhasil, atau tidak mencapai target yang kita harapkan. Babana fillah, jalan hari kedua kami pergi ke Subang. Ini kan cerita merokok nih. Pukul 10 kita berhenti. 10 tak lama muslimat sini banyak gerai makan banyak. Itu kalau lapar pun kita makan situ. Pakat 5 ringgit ada, 10 ringgit ada, pilih yang mana satu. Itu yang menentukannya. Maulana Idris ini setelah ditindas, dianiaya, kumpulan para habaib yang ada di Baghdad di zaman Khalifah Harun al-Rashid, tepatnya pada tahun 1167. Perjalanan yang dengan pesawat pun lenguh, kira-kira dalam tidak kurang daripada 5 atau 6 jam penerbangan daripada Baghdad menuju Maroko, menuju Dar Baida yang kita sebut sekarang dengan Casablanca. Sementara pada waktu itu ditempuh dengan onta dan kuda. Jalannya bukan rata itu naik turun. Lembah turun naik lagi. Kalau musim panas sungguh. Kalau musim sejuk betul. Itu jalan yang ditempuh. Perjalanan dalam berapa bulan? Mekah Madinah saja hanya setakat dalam 450 km. Itu Nabi kita tempuh selama 1 minggu. Yang ini Mekah Madinah kalau dengan pesawat hanya setakat 25 menit. Taruh naik dan turun dah pesawatnya. Pasal seperti kita terbang daripada Jeddah ke Penang. Naik turun sampai. Baru nak terlalu sekali sudah jadi ekor. Ini perjalanan kalau dengan pesawat saja sudah dalam 5 jam. Maknanya 10 kali kita Mekah Madinah, 10 kali ke KL. Jauh ditempuh dengan onta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika dengan beliau ditindas, diserang, maka dengan beliau melarikan diri daripada Baghdad sampai ke Maroko, daripada cobaan, ujian, derita, tantangan hidup, problem dan lain sebagainya tadi itu, rupa-rupanya Allah ingin memperlihatkan kemenangan, kebahagiaan, kesenangan, keseronokan itu kadang-kadang datangnya justru daripada derita. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan dan kesulitan itu adalah kemudahan. Memang terbukti setelah sampai beliau ke Maroko pada tahun 1167, setelah sampai ke Maroko, beliau membawa Islam dari sana. Ternyata beliau mendapatkan sambutan daripada masyarakat setempat, sampai berhasil dan berjaya untuk menyatu padukan beberapa kabilah yang ada di Fes sekarang ini, dan sampai berkembang pesat Islam di sana, sampai warga daripada Spanyol, Maroko dekat dengan Spanyol, dekat dengan Eropa. Bahkan kalau kita pergi ke Tanja yang namanya Jabal Farik, yang namanya Spanyol sudah dapat dilihat dengan mata, tak jauh kemana. Makanya orang-orang Maroko tampang perawakan mereka mirip kayak Prancis ada, kayak Spanyol ada, kayak orang hitam pun juga ada, kayak orang Maroko pun juga ada. Kenapa? Sebab kacukan daripada 3, daripada barbar, Spanyol, Prancis. Perawakan mereka seperti kita, dan orang-orangnya lebih cantik daripada kita. Itu saja yang akhir itu yang paling penting. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada satu saat simpang dengan kawan-kawan. 2, 1 pengorbanan demi untuk agama. Ternyata usaha dan upaya daripada sesiapa pun kalau dilatar belakangi dengan tulus ikhlas karena Allah akan bagikan kejayaan dan juga kemenangan. Tanpa harus dengan kita membangkitkan diri kepada benda-benda yang dimurka, yang dibenci dan yang tidak disukai oleh Allah. Nabi kita bersabda, jangan sekali-kali dengan kamu mengejar rezeki, mencari nafkah dengan cara yang tidak diridai oleh Allah. Itu nafkah duit, macam juga politik, jabatan dan kedudukan. Jangan sampai untuk kita mencapai suatu target yang mulia, melainkan juga dengan cara yang mulia, dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah dalam keadaan tertindas tadi itu, Allah berikan
ada nuansa yang sehingga beliau dapat menyatu padukan umat, dan beliaulah yang menjadi asbabnya Islam sampai ke Maroko. Itu Maulana Idris. Beranjak pada yang berikutnya, kami berziarah ke salah seorang ulama yang saya ceritakan pada bulan tadi itu, Syekh Abdullah Ad-Dalibi. Usia beliau sudah mencapai 87 tahun. Rupa-rupanya ulama besar yang mempunyai kalangan banyak dan juga mempunyai peminat dan di kalangan para ulama dan juga para penuntut ilmu di seluruh dunia. Rupa-rupanya dengan beliau sampai pada saat sekarang belum ada account di bank. Kalau zaman sekarang ada orang tak kenal ATM, tak kenal bank, tak pernah masuk bank, tak pernah keluar, tak pernah berurusan, itu rasanya bukan manusia lagi kalau zaman itu. Mana ada apapun dengan bank. Tukar duit, ambil duit, atau juga masukkan duit, semuanya dengan urusan bank. Mungkinkah dengan kita beli kereta tempat tetapi dengan urusan bank, rumah, tanah, kawin dan lain sebagainya. Kalau ataupun atau dengan beli makanan, tapi duit ada bank, ada ATM, tarik dan mana dari mana bank. Ini ada makhluk Allah, nama beliau adalah Abdullah Ad-Dalibi, tak pernah terlibat langsung dengan urusan bank, tak ada account bank, tak ada rekening langsung. Sampai ke situ tuh waraknya mereka. Jadi saya merasa tidak heran kalau saya baca dalam riwayat hidup beliau sering bertemu dan berjumpa Sayyidina Rasulullah SAW dalam hidup. Bukan hanya dengan baginda Nabi, bertemu dengan Nabiullah Musa, bertemu dengan Nabiullah Yusuf, bertemu dengan para sahabat dan bertemu dengan orang-orang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Jadi kemarin saya ceritakan beliau yang menceritakan tentang guru beliau, guru kami juga dalam waktu yang sama, Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani, yang diceritakan seminggu sebelum beliau meninggal dunia beliau bermimpi kembali bertemu Rasulullah SAW. Kata beliau, Syekh Yasin, Padani Yasin, awak nanti pada minggu depan akan berbuka puasa atau akan makan bersama kami. Seminggu sebelum meninggal, mimpi itu pada malam Jumat dan juga meninggal dunia pada malam Jumat. Itu Syekh Abdullah Ad-Dalibi yang menceritakan jalan. Jadi kalau ada dalam Facebook gambar makan, itu bukan makan melulu. Nah, ini banyak juga, di masjid pun banyak juga kawan kita di sini komen tentang kami makan di restoran. Bukan tiap waktu makan, tapi gambar pada waktu makan itu dikirim sama kawan-kawan, sudah dalam Facebook. Akhirnya kalau kita sini juga komen, jadi kaki ngaji kalau macam tu, kaki makanan. Allah tabarakallah. Jumpa salah seorang ulama besar daripada X. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan sederhana saja dengan beliau, Tuan Guru, syarat-syarat untuk belajar di madrasah atau di markas pengajian beliau itu harus hafal Quran terlebih dahulu. Itu kebanyakan ma'had pondok-pondok di sana kita tak boleh mengaji kecuali kalau selepas kita hafal Quran. Kalau enggak, tidak diterima. Syaratnya ketat. Saya tanyakan, pertanyaan itu nampak enggak boleh? Dalam jangka berapa lama seseorang tutup guru boleh hafal di sini? Ya biasalah kita kenakan semacam itu. Berapa tahun baru boleh hafal? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, biasa seperti itu. Apa kata beliau? Yang bagikan daya ingatan, IQ, pemikiran, kecerdasan itu adalah Allah. Ada orang Allah bagikan kecerdasan kepadanya, dalam jangka 3-4 bulan boleh hafal. Ada yang hafal Al-Quran hanya dalam 80 hari. 80 hari. Kita kuliah berbulan-bulan tak hafal. Putar tadi. Oh ya, satu Pak. Jadi itu yang seperti bulan yang lalu juga, apa namanya, untuk keluarga yang untuk bangunan tahfiz yatim yang ada di Kuala Selangor, yang sekarang ini atau pada beberapa bulan akan berpindah tempatnya ke Bani atau dari Sungai Buloh dan pindah ke Sungai Buloh. Bangunannya
masih belum selesai. Yatim Pak Bogor kita tinggal isen di situ, namanya saja sama dengan nama pondok saya. Untuk di sini Mahat Yatim adanya di Sungai Biru. Jadi kata beliau, Nur, yang bagikan kecerdasan itu adalah Allah. Tapi agar kita dapat kecerdasan, agar kita mendapatkan keyakinan yang kuat, itu kuncinya takwa Allah. Nah, senang supaya kita dapat suatu masukan, supaya anak kita cerdas, supaya dia kuat ingatan, supaya dia boleh menghafal. Begitu juga dengan kita, itu adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Dan kata beliau, saya wajibkan kepada pelajar-pelajarku sejam, 1,5 jam, 2 jam untuk yang lebih dewasa, bangun sebelum subuh. Bodoh, supaya doa yang beliau sampaikan pada hari itu, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami ini kumpulan, aku adalah salah satu daripada yang telah meninggalkan, aku adalah salah satu daripada yang meninggalkan halamannya, sanak saudaranya, ibu bapaknya untuk satu tujuan mulia, itu untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya Allah, orang tidurnya dia bangun merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya Allah ya Allah, ini jauh, di mana ada di Pakistan, yang satu ada di Maroko, 2 ada di Malaysia. Munajat ya Allah ya Rahim, kampung halaman jauh sekali, dihantar kemana? Dihantar ke Bangi, hantar kemana? Ke Kuala Kasa, hantar kemana? Hantar ke Repe, hantar kemana? Ke Terengganu. Jadi dengan syarat tadi itu disuruh bangun di waktu tahajud atau di waktu sahur, bermunajat ya Allah. Kami tinggalkan kampung halaman kami, ibu bapak kami, sanak saudara kami untuk satu tujuan, untuk satu target dan juga satu harapan agar jadi hafallah, kita bilang agar jadi orang yang hafal kitab Al-Quranul Karim, maka mudahkanlah kepada kami untuk kami menghafalnya. Jadi kata dalam doa tadi itu ya tidak kita istilahkan mujarab, akan tapi ramai yang berhasil kalau pada saat dengan kita pasrah total kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi supaya dalam minggu-minggu ini, kalau di Indonesia ada sebulan namanya Minggu Tenang, tak boleh berkempeng, tidak boleh mengadakan bahasa sana kampanye ke sana dan kemari, tenang sebulan. Kita di sini justru minggu-minggu terakhir ini yang dengan kita sampai pada malam memilih pun kita mesti berkempeng dari mana, ada di Gunung Tirai, di mana, di Sungai Pulau Pinang, Pulau Kemana, dari pulau di mana, Pulau Kebalik jauh. Ya, saya nampak situ hanya keras-keras saja, keras monyet saja, tapi itulah kita juga beristighfar, pasrah kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau pada saat dengan kita pasrah kepada Sang Pencipta, kita tenang, dan kalau seandainya tidak berlaku sebagaimana kita inginkan pun, tidak sebagaimana kita inginkan pun, hati kita stabil, sebab adalah merupakan kehendak daripada Allah, asalkan dengan kita tetap berikhtiar, berusaha terlebih dahulu dan serahkan hasilnya kepada Allah Jalla wa Ala. Yang terakhir, kami pergi ke Marrakesh. Marrakesh lumayan jauh, perjalanan dalam 6 jam. Rupa-rupanya di sana banyak orang Korea. Dan ini bukan propaganda, bukan promosi. Saya ada berkali izin, ada ngajak orang pergi sana sini juga tidak. Udah ini aja, cuma pergi ke situ, pergi saja. Tapi beruntunglah kalau Allah bagi kemudahan untuk kita datang ke situ. Ada satu lokasi tempat di Maroko disebut dengan Al-Ul Wilayah, bumi para aulia. Itu adalah Marrakesh. Cuman Marrakesh ini kita kena hati-hati. Aulianya ramai, setan manusianya pun ramai gitu. Boleh pak, pancung dari sana sini. Kau tanya tak cantik mana?
semuanya bangunan semuanya merah, merah semuanya merah. Tapi katanya sampai dia dari bawah memang betul, luar merah biasa saja. Tapi pelancong. Ada kawasan tempat, cerita kawan-kawan kami belum sampai ke situ. Di kawasan tempat itu semuanya ada. Bahkan orang yang sampai ke situ sampai ditanyakan, nak kawinkan pun juga ada. Tidak tahu sih. Dapat informasi baru daripada kawan-kawan. Sampai orang yang datang ke sana ditawarin nak kawinkan, nak menikahkan pun juga tersedia di tempat itu. Kalau itu ada, yang lebih daripada itu, yang lebih drop daripada itu, atau yang lebih tinggi pun juga ada. Itu di Marrakesh. Tapi di sana Imam Al-Qadhi Iyad, di sana Imam pengarang kitab Imam Al-Jazuli, di sana juga dengan Al-Imam Al-Busti. Di sana terdapat 7 aulia terkenal, sebagaimana di Indonesia ada terdapat 7 makam wali, 9 makam wali yang disebut dengan wali Songo. Di sana ada 7 para aulia. Jadi di antara daripada mimpi-mimpi yang menarik daripada Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala, jadi kata beliau, dalam mimpiku bertemu Rasulullah SAW, nanti kita kata aku adalah Zain penghias dan jadi kebanggaan para nabi-nabi dan rasul, sementara dengan kamu menjadi Zain penghias dan jadi kebanggaan pada para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala. Yang dengan beliau menulis kitab Dalailul Khairat yang isinya lantunan salam dan salam kepada baginda, dan hampir sepakat ulama mengatakan keberkatan akan senantiasa dan selalu menyeluruhi kehidupan orang yang beramal dengan kitab Dalailul Khairat daripada awal sampai ke ujung. Tiap hari ada amalan daripada salawat untuk berjumpa baginda Nabi, untuk kebahagiaan dunia akhirat, untuk ketenangan batin, untuk ketenangan jiwa, semuanya menceritakan tentang perkara tersebut. Berkat beramal dengan kumpulan salawat dan salam yang disusun dan yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli yang meninggal dunia pada lingkungan tahun 900-an yang lalu, kira-kira dalam 600 tahun yang silam. Itu Imam Al-Jazuli adanya di waktu kita sudah hampir habis. Ada 10 menit yang banyak, silahkan. Allah, ada asalkan jangan berhenti, jangan kenteng tanah.